Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ngopi ngobrol perkara ilmu. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita tentang Syakifah Bani Sa'idah serta perdebatan antara kaum Muhajirin dan Ansor, penentuan kepemimpinan setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi kalian yang menonton channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share. Semoga kita semua mendapat pelajaran serta ilmu yang bermanfaat. Abu Bakar mengucap syahadat. Seluruh yang hadir memperhatikan dengan seksama. Abu Bakar berkata, "Sesungguhnya Allah yang agung pujiannya mengutus Muhammad untuk membawa petunjuk dan agama kebenaran. Dia menyuruh kepada Islam. Kemudian Allah menundukkan hati kita agar menerima seruan beliau. Kami, kaum Muhajirin adalah golongan pertama yang masuk Islam. Adapun orang-orang lain hanya mengikuti kami. Kami adalah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, kami adalah golongan Arab yang paling bagus nasabnya. Pada setiap kabilah Arab, di sana ada anak dari darah Quraisy. Kalian juga. Demi Allah, kalian telah memberi kami tempat berteduh, menolong kami. Kalian adalah wazir kami dalam agama. Kalian juga wazir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian saudara kami dalam kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Kalian adalah serikat kami dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala, juga dalam suka dan duka. Demi Allah, tidaklah kami berada dalam suatu kebaikan kecuali saat itu kalian bersama kami. Kalian manusia paling kami cintai. Kalian manusia paling mulia bagi kami. Kalian manusia yang paling berhak untuk disebut sebagai manusia yang paling ridho akan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalian manusia yang paling tunduk pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalian rela tunduk pada ketetapan yang Allah berikan pada kalian dan pada saudara kalian, kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin manusia yang paling berhak, karena itu jangan dengki pada mereka. Dulu kalian mengutamakan mereka di atas diri kalian sendiri, meski kalian saat itu sedang dalam kondisi sulit. Demi Allah, sampai saat ini kalian tetap mengutamakan kemaslahatan mereka di atas kemaslahatan kalian sendiri. Kalian adalah kelompok yang paling berhak untuk menerima kenyataan bahwa kepemimpinan ini bukan berada dalam genggaman kalian. Jauhilah sikap dengki atas suatu anugerah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada saudara kalian. Aku hanya mengajukan dua nama kepada kalian, Abu Ubaidah dan Umar. Kedua orang ini aku relakan untuk menjadi pemimpin kalian dan memegang tampuk kepemimpinan ini. Kedua orang ini memang ahli dalam memimpin." Kemudian Umar dan Abu Ubaidah berkata, "Tak ada manusia yang lebih tinggi darimu, wahai Abu Bakar. Engkau bersembunyi di dalam gua menemani Nabi. Beliau juga menyuruhmu mengimami sholat di masjid. Engkaulah yang paling layak untuk memimpin umat ini." Orang-orang Ansar berkata, "Demi Allah, kami tidaklah mendengki kalian karena nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian. Wahai Abu Bakar, segala puji hanya bagi Allah. Sikap kami terhadap kalian sama persis dengan apa yang engkau lukiskan. Tiada makhluk lain yang kami cintai melebihi cinta kami kepada kalian. Tiada yang lebih kami ridhoi dan percayai melebihi kalian. Kami hanya khawatir kepemimpinan umat ini akan dipegang oleh orang selain kami dan kalian. Kami berharap kalian menunjuk seorang di antara kalian dan seorang di antara kami yang akan kami baiat dan kami ridhoi. Jika salah satunya meninggal, maka kami akan memilih sosok lain dari kalangan Ansar. Dan jika satunya meninggal, maka kami akan memilih sosok lain dari kalangan Muhajirin. Selama umat ini masih ada, ini adalah tindakan yang lebih adil untuk umat Muhammad, agar kami saling mengikuti satu sama lain. Dengan begitu, orang Quraisy akan merasa takut berbuat salah, karena ia pasti akan ditangkap oleh kaum Ansar. Juga orang Ansar akan merasa takut berbuat salah, karena pasti ditangkap oleh kaum
Abu Bakar berdiri. Ia memuji nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul dan makhluknya. Beliau menjadi saksi bagi umatnya agar mereka menyembah dan mengesahkannya. Waktu itu mereka menyembah banyak Tuhan. Mereka menduga Tuhan-Tuhan itu mampu memberikan pertolongan. Mereka menduga Tuhan-Tuhan itu sanggup memberi manfaat. Padahal Tuhan-Tuhan mereka itu dibuat dari batu yang dipahat dan kayu yang diukir. Jika kalian mau, bacalah ayat. Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, dan mereka menyembah selain daripada Allah, apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Tetapi kala itu mereka mengatakan, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kala itu bangsa Arab merasa berat untuk meninggalkan agama nenek moyang. Kemudian Allah mengistimewakan kaum muhajirin generasi pertama sebagai kelompok yang membenarkan dan mengimani Rasulullah. Mereka menghibur beliau, bersama beliau bersabar dalam menghadapi kekejaman, penghinaan, dan kedustaan kaum. Kala itu masyarakat mengucilkan kaum muhajirin. Kaum muhajirin tidak merasa dirinya asing, meski jumlah mereka sedikit, meski kaum mereka bersepakat untuk melawan mereka. Kaum muhajirin adalah manusia pertama di muka bumi yang menyembah Allah, manusia pertama yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka adalah penolong dan keluarga beliau. Mereka adalah manusia yang paling berhak untuk memimpin setelah beliau tiada. Tiada yang berselisih dengan mereka, kecuali orang yang zalim. Wahai kaum Ansar, kalian adalah orang yang tidak mengingkari keutamaan yang dimiliki kaum muhajirin, juga nikmat besar mereka dalam Islam. Allah meridhoi kalian sebagai sosok penolong agama dan Rasul-Nya. Allah menjadikan kalian sebagai tempat hijrah Nabi. Bagi kami, setelah kaum muhajirin generasi pertama, tiada lagi manusia yang memiliki kedudukan mulia seperti kedudukan yang kalian miliki. Kami adalah para amir, sementara kalian adalah para wazir. Karena selain golongan kalian adalah orang-orang yang tidak bisa diajak musyawarah, tanpa kalian, perkara umat ini tidak akan terselesaikan. Selesai Abu Bakar bicara, berdirilah Al-Hubab bin Al-Mudhir bin Zaid bin Haram. Dia berkata, wahai kaum Ansar, kuasailah diri kalian sendiri. Kaum muhajirin itu hanyalah orang-orang yang tinggal dalam fa'i dan dalam naungan kalian. Seorang yang zalim tidaklah akan melakukan kezalimannya selama kalian ada. Manusia tidaklah akan melangkah maju kecuali jika mereka telah mendengar pendapat kalian. Kalianlah pemilik kemuliaan, kekayaan. Kalian memiliki jumlah yang banyak. Kalian pemilik kemenangan. Manusia akan melihat apa yang kalian lakukan. Janganlah kalian berbeda, karena itu akan menyebabkan rusaknya pandangan kalian dan kalahnya perkara kalian. Kalian adalah pemilik tempat berlindung dan meminta bantuan. Kepada kalian orang-orang berhijrah, sama seperti mereka, kaum muhajirin. Dalam kalangan kalian ada orang-orang yang terdahulu dalam beriman. Kalianlah pemilik negeri ini dan keimanan sebelum mereka datang ke sini. Demi Allah, kaum muhajirin tidaklah berani menyembah Allah selain terang-terangan, kecuali setelah mereka tiba di negeri kalian. Tidaklah sholat dilakukan secara berjamaah, kecuali di masjid-masjid kalian. Tidaklah bangsa Arab mau tunduk pada Islam, kecuali dengan pedang-pedang kalian. Karena itu, kalianlah manusia termulia yang berhak memegang kepemimpinan kaum, meski kaum lain enggan menerimanya. Dari kaum kita ada amir, dari kaum mereka juga ada amir.